Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus adalah pemilik hidup dan kehidupan kita. Doa dan harapan saya, kita semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami selalu naikkan kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga pagi ini, hari ini, kami dimungkinkan Tuhan untuk kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan senantiasa anugerahkan bagi kami. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Sabtu 26 Juli 2025, dari Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan sengaja. Marilah kita bertolak ke seberang danau, adalah ajakan Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Namun, apakah Yesus tidak tahu bahwa perjalanan melalui danau itu penuh dengan risiko? Ataukah Yesus sengaja memilih jalan itu untuk dilalui bersama para muridnya? Atau tidak adakah pilihan jalan lain? Kita tidak tahu pasti mengapa Yesus lebih memilih jalan ini. Tetapi sepertinya Yesus sengaja mengajak para muridnya melewati danau ini. Mengapa? Jelas bahwa Yesus punya rencana. Yesus ingin menguji iman para muridnya. Juga ingin memperlihatkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Maksudnya tentu tidaklah dapat dipahami oleh para murid dengan baik. Karena memang rencana Allah seringkali sangat sulit kita pahami dalam kehidupan kita. Peristiwa angin ribut setidaknya membawa para murid dalam pengalaman spiritual bersama Yesus. Mereka mengalami pertumbuhan iman melalui peristiwa ini. Sekalipun itu dimulai dari rasa takut. Dalam artian, ketakutan para murid ialah rasa kagum dan hormat pada Tuhan. Karena angin dan air pun taat pada perintah Yesus. Peristiwa ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membuat para murid datang mendekati Yesus secara sengaja. Dan tindakan para murid ini adalah tindakan yang sangat tepat.
Mereka datang dan membawa rasa takut mereka pada Yesus dengan harapan bahwa Yesus akan menolong mereka. Dan dari pembacaan kita, Yesus menyatakan kuasa-Nya kepada murid-murid-Nya. Dalam hidup ini, kadangkala peristiwa menakutkan diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami. Karena Tuhan ingin supaya kita seperti para murid mendekat kepada Tuhan, lalu berseru dalam doa dan harapan kita. Seperti yang dituliskan dalam Kidung Jemaat 30A, Juru Selamat tolonglah dan pandukan bidukku hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Tuhan, sumber pengharapan kita, Tuhan akan selalu menyatakan kuasa-Nya ketika kita senantiasa berharap kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Selamat menjalankan aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur Tuhan pagi ini kami dimungkinkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengajarkan kepada kami bahwa hidup ini terkadang Tuhan menghadirkan rasa ketakutan, rasa khawatir untuk kita alami, sehingga kita senantiasa mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya bagi kehidupan kita. Firman Tuhan menolong kita untuk senantiasa berpegang kepada firman, dan senantiasa firman itu kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan, kami datang membawa kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami semua hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Memberkati kami sebagai orang tua, memberkati kami sebagai anak, memberkati kami sebagai cucu dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Baik itu Tuhan, ketika kami beraktivitas di dalam rumah dan juga beraktivitas di luar rumah, Tuhan tolong, Tuhan sertai kami. Tuhan bimbinglah kami di dalam tugas-tugas dan pekerjaan kami. Di dalam kantor Tuhan, dimanapun kami bertugas, Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk menjalankan setiap aktivitas kami. Kiranya juga Tuhan menolong kami, anak-anak kami, dalam menuntut pendidikan Tuhan. Baik itu Tuhan, di jenjang universitas, di jenjang SMA, SMP, SD, di jenjang yang terendah sekalipun Tuhan bersama-sama dengan anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa, memberkati kota kami Makassar, bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan oleh pemerintah kami, Tuhan memberikan akal budi dan hikmat, sehingga negara kami senantiasa aman, damai, dan sejahtera Tuhan. Bapa Maha Kasih, Maha Pemurah, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya juga Engkau berkenan Tuhan menyembuhkan orang-orang yang mengalami pergumulan hidup, baik itu sakit penyakit Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, Tuhan senantiasa menjamah sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami lansia dalam menjalani kehidupan mereka di masa Tuhan, masa tua. Tuhan juga memberkati mereka. Kiranya hari ini Tuhan kami boleh jalani dengan penuh sukacita,
dan damai sejahtera dari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.